بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga yang menjawab salam semua mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rahmat, keberkahan dan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Rifki Anda selaku manajer MBS PT KPI RW 4 Cilacap, juga seluruh section head bersama para pegawai di lingkungan PT KPI RW 4 Cilacap, kemudian juga para istri yang tangguh yang senantiasa menemani para perwira, dan juga tamu undangan dari Yayasan Tazkiyatun Nufus, kemudian BDC Balai Dakwah Cilacap, dan juga kemudian dari Yayasan As-Salam, dan untuk kita semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di puasa yang mana sepekan lagi insya Allah adalah puasa terakhir. Jadi kita insya Allah walaupun puasanya mungkin di antara kita ada yang berbeda, insya Allah lebarannya sama. Seperti tadi pagi sahur kita beda-beda, tapi insya Allah juga kita nanti menunya sama. Betul ya? Alhamdulillah. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Ahmad Rifki Anda dan teman-teman MPS yang mengizinkan kami untuk sowan ke sini. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan kesuksesan, ya, insya Allah dengan keberkahan dan juga keberhasilan dalam membawa MPS menjadi lebih baik, lebih produktif, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman semua sehat sore ini? Coba nanti kalau saya tanya sehat, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap ya? Saya ulangi. Apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Kita harus selalu menebarkan energi positif, ya, cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya yang bisa menginspirasi sekeliling kita. Baik teman-teman, insya Allah tema kita terkait dengan mari menjadi pekerja dan keluarga pemenang. Sudah terlihat insya Allah ya? Baik, ini tema besar kita. Nanti kita bagi dua. Yang pertama menjadi pekerja atau pegawai pemenang. Boleh di next dulu teman-teman? Ya. Ada 3 yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi pribadi pemenang. Walaupun sebetulnya sangat banyak, tapi kita akan rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama adalah teguh jiwa kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa kuat raga kita. Dan selanjutnya bagaimana bisa membangun harmonisasi dalam lingkungan kita bekerja. 2 hal adalah faktor internal, hal yang lain adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah teguhkan jiwa. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang hebat, jiwa yang dahsyat. Karena ini yang harus pertama kali kita bangun. Makanya di dalam kebangsaan Indonesia Raya terdapat lirik, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Sangat penting sekali membangun jiwa. Jiwa yang besar, jiwa yang tegar, jiwa yang tangguh, ini kunci segalanya. Karena tentunya di dunia kerja
kita akan mendapati berbagai macam cobaan. Tadi Pak Ahmad Rifki Anda sudah menyampaikan bagaimana di tahun 2023 ini penuh perjuangan. Maka kita berharap kepada Allah, semoga di tahun 2024 ini kita bisa lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil insya Allah. Baik, meneguhkan jiwa. Ini pun sudah kita latih di bulan Ramadan. Bagaimana yang namanya puasa, yang mana berada di bulan Ramadan, berasal dari bahasa Arab yang artinya diantaranya panas. Karena namanya Ramadan itu panas, jemaah. Bagaimana tenggorokan kita dari pagi sampai sekarang tidak lewat, tidak masuk sedikit pun air. Makanya kita merasakan panas. Kemudian yang kedua, di antara arti panas dari kata Ramadan itu adalah seperti api yang bisa membersihkan besi yang sudah berkarat, kemudian bisa menjadi besi yang kembali bersih. Selama 11 bulan tentunya mohon maaf, mata kita ini pasti berdosa. Telinga kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, raga kita, jiwa kita pun pastinya ada karat-karat di sana. Maka lewat Ramadan Allah ingin bersihkan kita semua dari karat-karat dan noda-noda dosa. Karena puasa ini membakar dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Bahkan tentunya dalam puasa pun kita akan merasakan bagaimana cobaan-cobaannya. Besi yang dipanaskan, karatnya ini kadang biar lepas harus ditempa dulu, dipukul dulu, baru bersih. Oleh karena itu di Ramadan momen yang paling baik untuk membersihkan jiwa kita. Kemudian juga arti yang lain di antara pengertian Ramadan itu adalah hujan yang turun di akhir musim panas. Di mana musim panas yang panjang, di situ ada debu, maka hujan yang turun akan membersihkan tanaman-tanaman yang tidak kelihatan mana yang hijau, mana yang kuning, karena tertutup debu. Maka harapannya Ramadan ini bisa benar-benar melatih jiwa kita agar kita memiliki jiwa yang lebih baik. Pak Anda dan teman-teman, mohon maaf saya boleh sambil jalan? Oke. Baik, kita akan sama-sama membahas tentang yang pertama dulu, yaitu meneguhkan jiwa. Ya. Baik, ada 4 hal yang harus kita usahakan agar jiwa kita ini bisa teguh. Kita harus menjaga 4 hal ini. Yang pertama adalah hati kita. Kemudian yang kedua adalah lisan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Ya, jadi gerakannya hati, kemudian lisan, pikiran, perbuatan. Ini semuanya harus kita jaga. Menjaga hati. Kenapa harus menjaga hati? Karena hati adalah kunci segalanya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam tubuh kita ini, dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Yang Rasul mengatakan apa? Idza saluha aw salaha al-jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu bersih, bagus, positif, maka akan seluruh yang ada dalam diri kita ini ikut positif. Ya. Sebaliknya, dalam hadis ini disebutkan wa idza fasada al-jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini sudah rusak, kotor, negatif, maka semua akan menjadi negatif juga. Rasul menyebutkan ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Apa ini teman-teman? Hati. Maka jadi yang pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana kita jaga hati kita agar bersih, jauh dari hasad. Temannya juara tahap misalnya gitu, harusnya saya bukan dia gitu. Loh,
Alhamdulillah teman saya berhasil. Temannya naik jabatan, alhamdulillah ikut senang, ikut bahagia. Ya. Dan seterusnya, kita harus menjaga hati kita. Karena hati adalah kunci segalanya. Kemudian yang kedua, lisan harus kita jaga. Allah berfirman, dan ini ayat yang sering kita dengar setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takwa sama Allah, katakan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan baikkan amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan termasuk dalam dunia kerja. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Ini adalah hal yang harus kita jaga. Makanya kalau bisa lisan kita ini kalau mengucap jangan sampai keluar dari koridor berkata yang baik. Kalau bisa ngomong baik, ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik, diam. Jaga lisan baik-baik. Karena betapa banyak hubungan yang awalnya dekat bisa menjauh, merenggang, bahkan terpisah karena lisan. Jaga lisan. Kemudian selanjutnya adalah jaga pikiran. Jangan suudzon, negatif thinking. Berusahalah untuk positif thinking. Kalau kita mendapati teman kita ini berbuat dengan satu kesalahan, kita bisa nasihati, bagus. Atau kalau kita nggak bisa nasihati, mungkin kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Ada miss di mana? Kalau kita sudah kasih 1000 alasan tidak ada, mungkin adalah alasan yang ke-1001. Kita nggak tahu. Jadi harus jaga pikiran. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangkaan seorang hamba. Makanya kalau kita positive thinking dalam dunia kerja, bersama teman kerja kita, bersama atasan kita, insya Allah Allah akan berikan segala hal positif. Oleh karena itu selalu positif thinking, termasuk dalam meraih target kerja. Yang namanya dunia kerja kita punya target. Maka jangan pernah merasa terbebani dengan target itu. Jadikan target itu sebagai sarana untuk melejitkan diri. Untuk kita bisa meraih dengan segala husnudzon kita, dengan segala positive thinking kita, dan insya Allah dengan segala usaha terbaik kita. Kemudian selanjutnya adalah dengan perbuatan kita. Hati sudah, lisan sudah, pikiran sudah, selanjutnya adalah perbuatan. Di sini disebutkan bahwasanya perbuatan kita ini akan bisa terjaga di antaranya dengan menjaga sholat. Kilang kita terjaga di antaranya dengan kita menjaga sholat. Allah mengatakan, ya, wa aqimus sholat, dirikan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Teman-teman, mari bersama-sama kita teguhkan jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Di antaranya dengan apa? Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Kalau saya katakan teguhkan jiwa, semua katakan jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Teguhkan jiwa, jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Insya Allah. Itu yang pertama. Next, selanjutnya. Maksimal raga. Setelah kita sudah melatih jiwa kita, raga kita maksimalkan. Karena pegawai yang paling baik, langsung Quran yang menjamin, Allah yang berfirman, itu adalah pekerja yang punya karakter kuat dan amanah, kompeten dan amanah. Perhatikan, ketika ada 2 orang perempuan, kemudian dibantu oleh Nabi Musa, kuat sekali, amanah sekali. Beliau kuat mengambil air,
Beliau amanah tidak melihat kepada dua perempuan tersebut, nunduk terus ketika jalan. Makanya beliau mengatakan kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Abah, tolong ini Mas Musa dijadikan pegawai kita saja. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Pegawai yang paling baik untuk kita ambil, untuk kita rekrut adalah pegawai yang kuat dan juga amanah. Semoga berkumpul dua karakter ini dalam diri kita. Kuat, kompeten dan juga amanah. Kemudian juga kita harus kuat dalam hal apa saja, apapun yang penting positif. Karena orang yang kuat dalam segala hal itu adalah orang yang terbaik, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Kuat idenya, kuat juga perjuangannya, kuat juga kerjasamanya, kuat segalanya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang terbaik. Kemudian juga teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, kerja yang terbaik adalah yang itqan. Itqan itu sempurna, paripurna. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amil ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seseorang kalau orang itu kerjanya maksimal. Allah yang cinta. Ya. Makanya kalau bekerja benar-benar maksimal, tertib, kemudian hasilnya bagus, hasilnya mudah untuk kemudian dibaca, ya, hasilnya mudah dipahami yang lain, menjadikan hal yang orang lain melihatnya termotivasi, ini terbaik. Makanya itqan ini kami singkat, I-nya ikhlas, T-nya tuntas, K-nya keras, on-nya itu on track, di atas SOP atau yang kita katakan kerja cerdas. Maka kalau saya katakan di sini, ya, maksimal bekerja, katakan kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas. Ya, itqan, I ikhlas, T tuntas, K keras, on-nya cerdas, on track, gitu ya. Saya ulangi, kalau saya katakan maksimal bekerja, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, ya. Ikhlas, kemudian tuntas, kemudian keras, kemudian cerdas. Siap ya? Maksimal bekerja, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas. Bismillah. Kita akan menjadi pekerja yang kuat, kuat tenaganya dan juga kuat jiwanya. Next. Baik, selanjutnya adalah kita bangun lingkungan kerja yang harmonis. Lingkungan kerja adalah rumah kita kedua. Teman-teman kerja kita adalah termasuk saudara-saudara kita. Maka di antara cara untuk membangun lingkungan kerja yang harmonis adalah dengan 4 hal ini. Yang pertama, yakin kita ini semua saudara. Kemudian yang kedua, kita harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cinta karena sering ditraktir gitu loh, terlalu murah. Jangan cinta karena sering dikasih gitu, enggak. Tapi kita cintanya karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taat, dia baik, dia amanah, dia maksimal, kita cinta dia karena Allah. Iya. Kemudian adalah saling mengerti. Kita semua tidak sama di sini, beda daerah, beda bahasa, mungkin beda kesukaan, ya. Tapi kita bersama kumpul di sini, maka harus saling mengerti. Dan yang keempat, harus saling menjaga. Ini teman-teman, ya, di antara cara membangun lingkungan kerja yang harmonis. Tadi yang pertama adalah kita semua saudara. Allah mengatakan,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan yang lain itu saudara, maka damaikanlah orang yang bersengketa di antara kalian. Dari sisi person, kita usaha biar tidak ada yang namanya perselisihan. Kalau kemudian kita melihat ada yang berselisih, kita usahakan untuk mendamaikan. Ini perintah Allah Ta'ala. Kemudian saling mencinta. Teman-teman, kita semua ini seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Saya bisa sampaikan, walaupun beda-beda, ada yang jadi fondasi, ada yang jadi tiang, ada yang jadi atap, ada yang jadi furnitur dan sebagainya, tapi kita bersama. Pada dari itu kita harus saling mencintai di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai yang lain karena Allah adalah tanda keimanan. Rasul menyampaikan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, kalian ini belum sempurna imannya, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Saling mencintai di antara kita, tumbuhkan. Bukan cuma teman kerja setelah itu pulang selesai, tidak. Harus lebih dari itu. Kamu butuh apa? Kalau ada saudara kita yang sedang menangis, jadilah orang yang pertama memberikan tisu untuknya. Kalau ada teman kita yang sedih, jadilah orang pertama yang berusaha mengukir senyum di wajahnya. Kalau ada teman kita yang sedang bersedih, berusahalah menjadi orang yang pertama kali mengukir kebahagiaan di hatinya. Kalau teman kita yang jatuh, kita berusaha menjadi orang yang pertama yang menggenggam tangannya, membantu dia untuk bangkit kembali. Selanjutnya adalah bagaimana kita saling mengerti dalam dunia kerja. Rasul mengatakan, man lam yarham saghirana wa ya'rif qadra aw haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang gak bisa menyayangi yang lebih muda, gak bisa menghormati yang lebih tua, dia bukanlah golongan kami. Dia bukan muslim yang baik. Kalau orang yang beriman yang baik, dia bisa memposisikan dirinya kepada atasan, menghormati, kepada yang di bawah bagaimana mengayomi. Ini yang harus kita bangun. Kemudian yang terakhir di sini adalah saling menjaga. Kita harus saling menjaga. Karena kita satu tim. Teman-teman, ada filosofi burung angsa yang berpindah dari musim dingin menuju musim yang lebih hangat. Mereka itu berbalon terbang bareng-bareng. Kalau ada yang mulai lemes, turun bareng. Bangkit lagi, naik bareng. Sampai berpisah, berpindah, itu adalah mereka pun bareng-bareng. Sama, kita harus bareng-bareng. Jangan sendirian. Karena kita punya 360 sendi. Sendi yang paling sakit adalah ketika kita sendirian. Ya. Oleh karena itu kita harus bareng-bareng bersama dalam tim ini. Disebutkan di sini tentang menjaga adalah di antaranya menjaga dalam hubungan dan menjaga jangan sampai kita terjatuh pada kemaksiatan. Kenapa? Rasul mengatakan, ma tawaddunain, tidaklah dua orang yang saling mencintai fillahi azza wa jalla, karena Allah, atau fil Islam, atau karena Islam. Kemudian apa disebutkan di sini? Fatafarraqa bainahuma, kemudian akhirnya terpisah berjarak. Illa dzanbun yuhditsuhu ahaduhuma, kecuali karena satu dosa yang dilakukan oleh satu di antara orang tersebut. Suami istri yang awalnya sakinah mawaddah warahmah bisa kemudian terpisah karena dosa yang dikerjakan entah suami atau istrinya. Begitu juga dalam dunia kerja, kalau kita berdosa itu bisa menjadikan keberkahan dicabut. Sebelumnya mohon maaf, Mas Roland sudah jam berapa sekarang? 49. Sudah 50. Oke, kita cukupkan saja insya Allah untuk slide yang tentang keluarga, tidak jauh beda dengan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan MPS ini pekerjanya menjadi pengerja yang pemenang. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang pemenang. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina. Allahumma ihfad misfatana, Allahumma ihfad misfatana, Allahumma ihfad misfatana birtamin Indonesia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.